Adik-adik, kita tetap bersyukur karena sampai saat ini kita masih tetap bisa beribadah walaupun hanya online. Untuk itu yang kami harapkan adik-adik tetap sungguh-sungguh untuk beribadah. Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita. Untuk itu adik-adik kata mohon adik-adik juga bisa bernyanyi, bisa mengikuti juga gerakan kami, supaya adik-adik bisa dengan lebih sukacita untuk memuji Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian Lord, You More Than Anything. Lebih dari apapun yang kita miliki. Adik-adik, untuk itu kita harus tetap bersyukur kalau Tuhan ada di dalam kita. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Nanti doa pembukaan akan dibawakan oleh Tante Bisi. Tantangannya, tutup matanya, kita akan berdoa mengawali ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau bersyukur atas kasih-Mu, atas cinta-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami datang untuk beribadah kepada-Mu, untuk memuji Tuhan, untuk menyapa Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu berkati kami semua ya Tuhan, sehingga sepanjang pagi hari ini apa yang kami lakukan berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Dan sebentar kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Engkau saja yang pimpin, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Karena kita tetap bersyukur kepada Tuhan, seperti tema kita bulan ini, kita adalah prajurit Kristus. Siapapun kita, asalkan kita orang yang percaya, kita adalah prajurit Kristus. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan mau memakai kita sebagai alat-alatnya, terutama sebagai prajurit-prajuritnya. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertiga, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertiga, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya Laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Hai adik-adik, adik-adik masih semangat kan? Nah, tadi kan kita sudah memuji Tuhan dengan puji-pujian yang indah. Nah, kakak tetap berharap adik-adik tadi waktu memuji Tuhan, adik-adik betul-betul sungguh-sungguh, supaya ketika adik-adik memuji Tuhan bukan hanya sekedar bernyanyi, tetapi kita menyenangkan hati Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak tetap menghimbau adik-adik untuk sungguh-sungguh supaya mengerti firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, benih
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup. Kami masih bisa beribadah saat ini walaupun dalam bentuk online. Nah, saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong setiap kami, khususnya untuk adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan tetap sertai mereka, sehingga mereka memahami apa yang disampaikan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Adik-adik senang sekali berjumpa dengan adik-adik di dalam ibadah online kita saat ini. Nah adik-adik, seperti yang adik-adik sudah dengar di minggu lalu bahwa sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang prajurit Kristus. Nah adik-adik juga sudah tahu seperti apa prajurit itu. Minggu lalu kita sudah dijelaskan siapakah prajurit itu, sudah dijelaskan juga. Nah bahwa kita lah orang-orang percaya, kakak dan adik-adik sekalian, mungkin orang tua adik-adik juga, kitalah yang menjadi prajurit Kristus, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang prajurit Kristus. Nah pembacaan kita saat ini, ayat Alkitab yang mendukung kita untuk tema kita saat ini yaitu di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Adik-adik, semoga adik-adik tetap semangat mendengarkan, dan adik-adik kakak harap adik-adik serius di dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Yang pertama adik-adik, seorang prajurit itu harus mengenal pemimpinnya. Mengenal bukan hanya sekedar tahu adik-adik, demikian juga kita sebagai prajurit Kristus, kita harus mengenal Kristus sebagai pemimpin kita. Jadi kenal itu kita harus tahu apa saja yang disukai oleh Kristus, oleh Tuhan, apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Nah adik-adik, sebab itu kita sangat perlu untuk mengenal Kristus, untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, supaya kita ini tidak menjadi prajurit yang tidak tahu apa-apa. Kita mau buat apa, kita mau buat seperti apa, kita tidak tahu. Tetapi kita harus kenal Tuhan supaya kita tahu harus berbuat apa. Bagaimana caranya untuk mengenal Tuhan? Nah adik-adik, kita harus membaca Alkitab, kita harus merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa mengenal dan mengetahui apa yang Tuhan inginkan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, beribadah dengan baik, melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Untuk itu adik-adik, kita sangat perlu untuk selalu membaca Alkitab supaya kita mengenal apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Nah itu yang pertama adik-adik. Nah adik-adik, sekarang yang kedua. Nah adik-adik, kalau tadi yang pertama kita harus mengenal Tuhan, sekarang yang kedua, seorang prajurit itu haruslah seorang yang kuat. Adik-adik, kuat apanya adik-adik? Bukan kuat ini adik-adik, tetapi kuat imannya. Seorang prajurit Kristus haruslah seorang yang kuat imannya di dalam Tuhan. Kalau tadi untuk mengenal Tuhan kita harus membaca Alkitab. Dengan yang kedua ini pun adalah hal yang sama adik-adik. Untuk menguatkan iman kita, maka kita harus selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya iman kita semakin kuat. Tidak hanya membaca dan merenungkan adik-adik, tetapi kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Yaitu melalui doa dan membaca Alkitab. Dengan berdoa, kita mengucapkan segala sesuatu kepada Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Dengan membaca Alkitab, Tuhan akan berbicara kepada kita. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, maka Ia akan semakin menumbuhkan iman kita supaya iman kita semakin kuat. Nah, adik-adik, apa yang membuat iman kita kuat? Yaitu firman Tuhan.
Kalau adik-adik tidak suka dengan firman Tuhan, maka imannya akan menjadi lemah. Adik-adik tahu kalau imannya jadi lemah akan seperti apa? Orang itu akan menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang kalau tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya akan berakhir kepada kebinasaan adik-adik. Dia akan berakhir kehidupannya di neraka. Tidak berakhir adik-adik hidupnya, tetapi dia akan mengalami penyiksaan selama-lamanya di dalam neraka. Adik-adik, kita perlu untuk membaca Alkitab supaya iman kita semakin kuat, dan kita perlu untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Nah, ini yang kedua adik-adik. Sekarang yang ketiga adik-adik. Seorang prajurit Kristus, dia haruslah seorang yang pemberani, bukan penakut. Adik-adik, berani seperti apa yang Tuhan inginkan? Bukan berani untuk berantem sama teman, bukan berani untuk pukul teman, bukan. Justru itu Tuhan tidak mau kalau adik-adik suka berantem, suka pukul teman, suka kelahi di sana sini. Bukan seperti itu adik-adik. Tetapi kita berani untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang paling penting nih adik-adik, kita berani untuk melawan dosa, berani untuk tidak melakukan dosa. Nah, contohnya adik-adik ini ya, ada orang yang bilang gini, ada teman yang tawarkan kepada adik-adik gini, itu mangganya tetangga ya, sudah matang, kayaknya enak untuk kita ambil itu. Adik-adik harus berani untuk katakan, tidak, saya tidak mau, karena saya prajurit Kristus. Saya mau melakukan yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin kita itu mengambil barang atau milik orang lain tanpa seizin yang memilikinya adik-adik. Nah, jadi itu sama namanya dengan dikatakan pencuri. Nah, adik-adik, Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan itu mencuri atau dosa-dosa yang lain. Sederhananya misalnya menyontek di sekolah. Kalau ini lagi libur sekolah ya. Nah, atau misalnya berbohong. Nah, adik-adik mungkin ada yang suka berbohong sama orang tua. Kita harus berani. Ada orang yang mengatakan kamu harus berbohong sama mamamu. Tidak. Adik-adik harus berani untuk mengatakan tidak. Nah, jadi prajurit Kristus haruslah seorang yang berani untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Jadi adik-adik, yang ketiga adalah seorang prajurit Kristus adalah seorang yang pemberani. Pemberani apa? Untuk berkata tidak kepada dosa. Adik-adik sudah mengerti? Adik-adik, semoga adik-adik bisa semakin kuat dan menjadi prajurit Kristus yang terbaik. Oke, itu yang ketiga. Adik-adik, nah kita baru saja selesai belajar tentang seperti apa seorang prajurit itu, apa yang harus dibutuhkan oleh seorang prajurit itu. Nah, tadi kakak sudah sebutkan, nanti adik-adik yang memperhatikan pasti akan bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Nah, sekarang kakak akan membagikan tugas untuk dua kelompok. Yang pertama untuk kelompok yang kelas kecil, dan yang kedua untuk yang kelas besar. Nah, pertama kakak bagikan untuk yang kelas kecil dulu. Kelas kecil tugasnya adalah buat video seperti ini sambil memegang Alkitab dan mengatakan, Alkitabnya dibuka seperti ini, terus tugasnya seperti ini. Aku prajurit Kristus. Ingat tugasnya, pegang Alkitab, Alkitabnya dibuka, terus katakan seperti ini. Aku prajurit Kristus. Kakak ulangi untuk yang kelas kecil, tugasnya adalah aku prajurit Kristus. Itu yang kelas kecil. Nah, sekarang untuk yang kelas besar. Tadi kakak sudah sebutkan ada 3 poin yang kakak sebutkan sebagai seorang prajurit Kristus itu bagaimana seorang prajurit itu. Adik-adik, yang kelas besar itu tugasnya seperti ini. Sebutkan 3 hal yang kakak ucapkan tadi. Nah, yang di awal-awalnya kakak bilang prajurit Kristus itu harus begini, harus begini, harus begini. Ada 3 adik-adik, kalau adik-adik perhatikan. Nah, sekarang kakak mau untuk yang kelas besar silakan diulangi. Sama
dengan memegang Alkitab. Prajurit Kristus itu harus gini. Yang pertama, prajurit Kristus itu harus begini, harus begitu. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik sekalian sudah mau mengikuti dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Semoga adik-adik tetap kuat dan tetap bisa mengikuti sekolah minggu dengan setia, karena Tuhan akan selalu memberkati adik-adik sekalian. Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita saat ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami tentang bagaimana kami hidup sebagai prajurit Kristus. Nah sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu. Hamba berdoa untuk adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih, kemurahan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan adik-adik dimanapun mereka berada. Hamba berdoa untuk orang tua mereka, kiranya Tuhan tetap lindungi dan memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hati yang semangat untuk setiap adik-adik untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun dalam bentuk online. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba tetap berdoa, menyerahkan juga guru-guru yang ada. Tuhan kiranya tetap memberikan hikmat kepada kami untuk semakin cakap di dalam mengajar anak-anak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.